Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Baik anak-anak, kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi seni kebudayaan Islam atau biasa kita sebut dengan SKI. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran SKI, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita untuk fokus kepada belajar, yaitu fokus belajar dan niat untuk mencari ilmu, gitu ya. Jadi untuk siswa-siswa diharapkan untuk semangat dalam belajar dan juga untuk semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk dicatat setiap materinya yang penting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Daulah Bani Abbasiyah. Di sini akan saya jelaskan yaitu poin atau acuan materi kita ke depannya. Jadi yang pertama yaitu ada perkembangan umat Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua ada perluasan wilayah Daulah Bani Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah materi yaitu tokoh-tokoh Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah mengenai efek atau dampak dari Daulah Bani Abbasiyah kepada benua Eropa atau yang di sekitarnya. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, mungkin akan sedikit saya berikan flashback atau penjelasan mengenai Daulah Bani Abbasiyah. Jadi yang kita ketahui, Daulah Bani Abbasiyah adalah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Sofa. Jadi di sini ada yang tahu siapa Abu Abbas As-Sofa? Ya, yaitu adalah pendiri pertama dari Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah sendiri ini adalah merupakan kerajaan Islam kedua setelah kerajaan Bani Umayyah. Jadi anak-anak, nanti untuk materi kedepannya kita juga akan membahas mengenai seluk-beluk dari Daulah Bani Abbasiyah. Tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit mengenai apa itu Daulah Bani Abbasiyah dan mengenai siapa pemimpin pertamanya dan lain-lainnya. Jadi nanti untuk kedepannya saya harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan juga bisa sedikitnya belajar terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi melanjutkan ya, jadi Daulah Bani Abbasiyah itu tadi memang materinya sangat penting. Jadi kalian saya harapkan untuk bisa belajar terlebih dahulu mengenai materi ini. Seenggaknya bukunya dibaca terlebih dahulu mengenai Daulah Bani Abbasiyah, di mana kita terdapat dari 4 kompetensi atau 4 poin yang akan kita pelajari ke depannya. Di mana 4 poin ini sangat penting yang harus kita pelajari, di mana keempat poin ini akan menjadi pegangan kalian sebelum masuk kepada ujian akhir semester atau UAS gitu. Jadi mengenai materi ini silakan dipelajari. Untuk pertemuan pertama mungkin kita akan membahas mengenai poin 1 dan poin 2, di mana perkembangan Daulah Bani Abbasiyah dan juga perluasan wilayah Daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu pertemuan kedua kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh pada Daulah Bani Abbasiyah dan juga akan membahas mengenai peran atau peran dari Daulah Bani Abbasiyah kepada bangsa Eropa. Jadi untuk pertemuan 1 dan 2 kita akan membahas itu, dan pertemuan ketiga kita akan melakukan ulangan harian. Jadi ulangan harian kalian adalah mengenai materi Daulah Bani Abbasiyah, yaitu poin 1, 2, 3, dan 4. Setelah kalian melakukan ulangan harian, akan dilanjutkan dengan ujian, yaitu ujian akhir semester. Seperti itu ya. Jadi tolong materinya disiapkan dan juga belajarnya lebih rajin lagi serta semangat untuk belajar ke depannya. Baiklah, murid-muridku semua, bisa kita perhatikan, kita akan masuki pada materi yang pertama pada mata pelajaran seni kebudayaan Islam, yaitu poin yang pertama yaitu adalah mengenai perkembangan atau peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Jadi bisa diperhatikan di slide atau di
monitor samping ini, kita bisa melihat bahwa faktor yang menyebabkan perkembangan dari Daulah Bani Abbasiyah itu ada dua, yaitu apa? Ya, jadi dua, yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam, dan juga faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Jadi faktor penyebab perkembangan dan peradaban Daulah Bani Abbasiyah itu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu dari dalam, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Baiklah, akan saya jelaskan lagi apa itu internal dan apa itu eksternal. Jadi internal itu apa aja sih, dan eksternal itu apa aja. Jadi bisa disimak ya. Selanjutnya yaitu faktor internal. Jadi faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam itu sendiri. Jadi faktor internal itu yang berasal dari diri umat Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran, hadis, dan keyakinan. Jadi yang menyebabkan perkembangan atau peradaban umat manusia pada masa Daulah Bani Abbasiyah, faktor internalnya itu berasal dari Al-Quran, berasal juga dari hadis, dan juga berasal dari keyakinan, yaitu kepercayaan umat Islam. Jadi ketika suatu daulah atau suatu umat ingin melakukan suatu perkembangan atau suatu peradaban, maka dia harus mempunyai sebuah pegangan agar tidak tersesat, yaitu dari faktor internal umat Islam sendiri, yaitu berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga keyakinan mereka. Jadi mereka tuh yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka itu harus melakukan penyebaran agama Islam atau melakukan dakwah dengan cara perkembangan atau melakukan peradaban pada umat Islam. Jadi bisa dipahami ya mengenai faktor internal ya. Jadi faktor internal di apa? Yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga keyakinan umat Islam. Oke ya, paham ya. Selanjutnya yaitu bisa dilihat juga ya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Jadi eksternal itu faktor yang berasal dari luar. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perkembangan dan peradaban umat Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah ada dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal tadi kan udah, internal tadi dari Al-Quran, hadis, dan juga keyakinan. Sekarang dari faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu ada banyak, salah satunya ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah semangat dari umat Islam untuk berkembang. Jadi yang menyebabkan adalah semangat dari umat Islam itu untuk berkembang. Jadi semakin besar semangat dari umat Islam untuk berkembang, maka dia akan memiliki jiwa untuk mau melakukan peradaban atau pengembangan. Jadi yang selanjutnya adalah adanya organisasi Islam. Jadi fungsi dari organisasi Islam itu adalah untuk mengatur umat Islam agar umat Islam itu menjadi semakin terkontrol dan juga mudah untuk diatur. Jadi fungsinya organisasi dalam kerajaan atau dalam pemerintahan itu adalah untuk mengontrol masyarakat atau rakyatnya. Jadi semakin besar atau semakin baik dari yang pemerintahannya, maka akan semakin baik juga, semakin mudah juga untuk melakukan peradaban atau perkembangan kepada umat Islam tersebut. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu dari faktor perluasan wilayah. Jadi umat Islam itu perlu melakukan perluasan wilayah untuk menyebarkan agama Islam tadi. Ini faktor eksternal, yaitu perluasan wilayah Islam. Jadi perluasan wilayah Islam sendiri itu merupakan suatu yang lumrah terjadi pada masa kerajaan, di mana penyebaran agama Islam pada masa dahulu ada dengan cara berperang atau dengan melakukan jihad dengan cara melakukan perluasan ke suatu wilayah, berdakwah. Jadi jika masyarakat yang non muslim atau kafir ditawari oleh umat Islam, maukah kamu masuk Islam? Jika mereka menolak, maka kita harus memerangi. Tapi jika mereka mau, maka mereka akan kita ajak untuk masuk Islam. Jadi dengan cara perluasan wilayah Islam ini adalah yang menyebabkan perkembangan dengan cara menyebarkan dakwah Islam secara perluasan wilayah atau berjihad, berperang tadi. Dan yang terakhir bisa kalian lihat ini adalah faktor pendidikan. Jadi semakin pintar atau semakin cerdas seseorang, maka itu akan membuat dia berpikir untuk mau maju ke depan lagi, untuk mau berkembang lebih baik lagi. Jadi
semakin pintar seseorang, maka dia akan mau untuk menjadi lebih baik lagi, jadi mau jadi sukses lagi, kan seperti itu kan. Jadi ketika seseorang itu memiliki sebuah kecerdasan atau dia mau belajar untuk menjadi pintar, dia itu akan mau untuk terus menggali ilmu yang lain. Jadi dia tidak akan mau berhenti di situ saja atau stagnan, bahasanya lah stagnan di situ aja. Jadi dia akan terus maju, terus menggali, terus berkembang, dan dia akan mau menjadi lebih baik lagi. Jadi begitu ya. Untuk pertemuan kali ini materi ini adalah mengenai perkembangan, yaitu perkembangan dan peradaban umat Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Jadi tolong difahami, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di akhir ya. Jadi ini silakan dipahami, kalau masih kurang jelas di buku juga ada, silakan bisa dibaca-baca. Jangan lupa untuk belajar. Mungkin itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.